Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKP dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-255 2024. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, mari kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 29. Demikian tertulis, saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Sebab Allah tidak menyesali karunia dan panggilannya. So Allah tidak menyesali karunia dan panggilannya. For the gift and the call of God are irrevocable. For the gift and the call of God are irrevocable. Amen. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita hari ini, kasih karunia dan panggilan Allah yang kekal tidak berubah. Kasih karunia dan panggilan Allah yang kekal tidak berubah. Dalam nas hari ini kita akan diajak untuk merenungkan tentang kasih karunia dan panggilan Allah yang tidak berubah. Ketika Allah memberikan kasih karunia dan memanggil kita, Dia melakukannya dengan maksud dan tujuan yang jelas. Dan hal itu tidak akan pernah Dia sesali dan tidak akan pernah ditarik kembali. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kasih karunia dan panggilan Allah itu tetap kekal dan tetap teguh untuk berlaku sepanjang waktu. Allah memberikan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma, dan kasih karunia ini bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan sendiri. Jadi jangan anggap kasih karunia itu bisa kau usahakan. Bukan, itu pemberian Allah semata-mata. Kasih karunia Allah adalah bukti cintanya dan tanpa syarat kepada kita. Jadi Allah mencintai kita, buktinya ialah Dia memberikan kasih karunia kepada kita tanpa syarat. Apapun masa lalu kita, seberapa besar pun kesalahan kita, kasih karunia-Nya tetap untuk kita. Jadi tidak tergantung pada situasi dan kondisi. Allah tidak pernah menyesal dan telah mengasihi kita. Dan Dia tetap setia untuk memberikan kasih karunia-Nya. Nah, panggilan Allah atas hidup kita adalah panggilan yang unik, yang penuh dengan tujuan. Allah memanggil kita dengan tujuan yang tertentu. Apa itu? Untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang kita mungkin merasa tidak layak, bahkan mempertanyakan tujuan hidup kita. Namun melalui nas hari ini, kita diingatkan bahwa Allah tidak pernah menyesali panggilannya bagi kita. Dia telah memanggil kita dengan maksud yang baik, dan tidak ada yang mengubah panggilan itu. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil kita dengan maksud yang baik, tidak ada yang bisa mengubah panggilan itu. Kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia. Menjalankan misi peran yang telah Allah tetapkan bagi kita. Jadi kita sebagai terang, sebagai garam, itu artinya Tuhan telah menetapkan panggilannya bagi kita untuk kita laksanakan. Jadi dengan mengetahui bahwa kasih karunia dan panggilan Allah itu tidak pernah berubah, kita diajak untuk hidup dalam respon yang benar. Menghargai kasih karunia itu dengan hidup dalam pertobatan dan iman, serta menjauhi hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Kita harus menjawab panggilan itu. Itu berarti kita harus terus berusaha untuk berjalan dalam jalan yang Dia kehendaki. Meskipun kadang-kadang terasa sulit dan tidak pasti. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan dari nas hari ini. Apa itu? Yang pertama, ketetapan hati Allah. Ketetapan hati Allah. Allah tidak pernah menyesali keputusannya. Artinya Allah hatinya tetap untuk memanggil kita dan memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Ini menunjukkan bahwa betapa konsistennya Allah dalam hidup kita. Dia setia terhadap janjinya. Tidak seperti manusia yang bisa saja berubah pikiran atau ragu-ragu. Allah tetap setia tentang apa yang telah Dia janjikan kepada kita. Itu yang pertama, ketetapan hati Allah kepada kita.
Yang kedua, nilai kasih dan karunia dan panggilan Allah. Nilai kasih karunia dan panggilan Allah bagi kita. Kasih karunia bukan hanya sebatas pengampunan dosa. Jadi kasih karunia itu diampuni dosa kita. Udah cukup, tidak. Tetapi juga mencakup panggilan untuk hidup sesuai dengan tujuan panggilan itu. Ketika kita dipanggil, ada maksud dari panggilan itu. Maka hidupilah panggilan itu. Ketika Allah memanggil kita, dia juga memberi kemampuan dan anugerah untuk memenuhi panggilan itu. Itu berarti setiap orang yang menerima kasih karunia harus bertanggung jawab melakukan misi dan tujuan hidup kita yang baik, sehingga kita berarti di mata Tuhan. Itu yang kedua, nilai kasih karunia dan panggilan. Yang ketiga, keberanian untuk melangkah. Kita harus berani melangkah. Kenapa? Karena kasih karunia dan panggilan Allah tidak pernah dia sesali. Jadi Tuhan memanggil kita, Allah tidak pernah menyesali panggilan itu. Kita seharusnya berani melangkah dengan percaya diri dalam panggilan hidup kita. Ketika kita dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, penatua, sintua, diakonos Bible Flow, jemaat, majelis, kita dipanggil, ya kerjakanlah panggilan itu. Meskipun ada kesalahan mungkin atau kegagalan mungkin yang kita lakukan, kasih karunia itu tetap ada. Jadi jangan ketika kita melakukan kesalahan maka kita merasa panggilan itu hilang, kasih karunia itu hilang. Tidak. Panggilan dan kasih karunia itu tetap ada pada kita. Sehingga panggilannya tetap relevan dan tidak berubah meskipun keadaan kita berubah. Itu yang ketiga, keberanian untuk melangkah. Yang keempat, respon terhadap panggilan itu. Kalau Tuhan memanggil kita, responlah. Ya Tuhan, inilah aku. Utuslah aku. Nah, panggilan dan kasih karunia yang tak pernah disali Allah itu mengundang kita untuk memberikan respon, jawaban yang sungguh-sungguh. Apakah kita hidup seturut dengan panggilan Allah itu? Apakah kita memanfaatkan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita, bahkan mengembangkannya dengan baik? Itu yang kita lakukan, yaitu respon terhadap panggilan Allah. Yang kelima, yang terakhir, kepercayaan pada rencana Allah. Kita dipanggil untuk memenuhi rencana Allah. Percayalah pada rencana Allah itu, maka Allah akan memberkatimu, menolongmu, mewujudkan rencana Allah itu. Allah tidak pernah salah memilih atau salah memanggil kita, tapi Allah benar-benar sungguh-sungguh memanggil kita untuk rencananya. Setiap orang memiliki peran spesifik yang khusus dalam rencana Allah. Bahkan dia memahami kita untuk dapat memberikan tugas dengan kita, dan dia percaya untuk melakukan kehendaknya melalui panggilan kita. Karena itu apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Pertama, ketetapan hati Allah. Yang kedua, ada nilai kasih dan kasih karunia dan panggilan. Yang ketiga, keberanian untuk melangkah. Dan yang keempat, respon terhadap panggilan Allah. Dan yang kelima, kepercayaan pada rencana Allah. Karena itu, renungan ini mengajak kita untuk selalu setia mengingat bahwa Allah adalah pribadi yang tidak berubah. Dia tidak pernah lupa atas panggilan kita, tetapi dia menepati panggilannya. Kasih karunia panggilannya adalah hal yang pasti, dan ini menjadi fondasi yang kokoh bagi kita untuk terus hidup dalam iman dan memenuhi panggilan dia yang dia berikan kepada kita dengan setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena firman-Mu hari ini mengajar kami untuk melihat kasih karunia dan panggilan Allah yang kekal dan tidak berubah. Melalui renungan ini kami merasakan ketetapan hati Allah dan ada nilai kasih karunia dan panggilan. Kami diajar untuk keberanian untuk melangkah dan merespon panggilan Allah itu dan percaya pada rencana Allah. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Selamat berkah untuk Tuhan. Tuhan berkati kita. Horas, horas, horas.